Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8, hari ini kami menghadirkan sebuah solusi digital bernama Care Home Donation, yakni aplikasi donasi terpadu untuk panti asuhan dan panti jompo. Kelompok ini terdiri dari Argia Sabialisio, lalu saya sendiri Abdul Halim Edi Rahmansyah, Timothy Tanuwijaya, Desi Desimemora, dan juga Agatha Husna Amalia. Jadi proyek ini berangkat dari sebuah kesenjangan. Data menunjukkan antusiasme donasi digital di Indonesia sangatlah tinggi, mencapai 69%. Namun ironisnya, banyak panti sosial yang justru sulitan mengatur donatur karena tidak punya akses digital. Selama ini donasi berjalan manual, sulit dipantau, dan seringkali tidak transparan. Padahal potensi dana filantropi di Indonesia sangatlah besar. Masalah transparansi ini bukan hanya suatu masalah sepele. Kita tentu ingat masalah yaitu kasus sebuah penyelewengan dana besar seperti ACT, manipulasi status anak asuh di Tangerang, hingga eksploitasi anak panti di konten sosial media demi donasi. Maraknya penipuan berkedok donasi online ini telah menggerus kepercayaan publik. Untuk membuat aplikasi ini, kami mendefine problemnya, intinya karena donatur itu tidak tahu kemana arah donasi itu disalurkan, lalu sehingga menyebabkan kepercayaan donatur itu bisa saja menurun, sehingga panti itu bisa saja kekurangan dana untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Dan juga kalau aplikasi tersebut tidak transparan, masih tradisional, ada potensi untuk penyalahgunaan dana donasi. Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, kami menawarkan solusi yaitu Care Home Donation yang mana merupakan aplikasi donasi terpadu yang menghubungkan donatur dengan panti asuhan dan panti atau panti jompo secara aman, terverifikasi, dan transparan, menyelesaikan masalah yang tadi diperoleh dengan donasi konvensional. Alur kerja sistem dari aplikasi yang kami rancang dibagi menjadi dua, ada pengguna dan admin, akan dijelaskan lebih lanjut di prototyping UI, dan juga unsur RPL fungsionalnya juga ada di kedua, baik di pengguna dan juga admin. Berikut merupakan unsur non-fungsional dari aplikasi kami, meliputi keamanan, kinerja, usability, reliability, scalabilitas, maintainability, dan juga transparansi. Selanjutnya ada tahap scheduling. Jadi di sini kami memberikan timeline overview itu kurang lebih selama 10 minggu atau 2,5 bulan. Nah, jadi di sini itu ada detail scheduling yang sudah kami susun. Selanjutnya ada cost atau biaya yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini. Jadi yang pertama itu ada biaya tentang infrastruktur dan hosting, yaitu sebesar 4 juta sampai 6 juta rupiah. Lanjut untuk budget yang kedua itu ada tentang lisensi software dan tools sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada biaya mengenai development and human resource itu sebesar 7,5 juta sampai 10 juta rupiah, dan di sini ada detailnya juga. Selanjutnya kami juga menyediakan biaya untuk riset, testing, dan validation, yaitu dengan budget 2.500.000 sampai dengan 3.500.000. Berikutnya ada biaya untuk marketing dan launch sekitar 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Berikutnya adalah biaya untuk contingency fund atau biaya tak terduga sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta. Ini meliputi biaya untuk bug atau error, perubahan requirements, over budget di kategori lain, dan emergency support. Berikut kami juga menyediakan summary dari budget yang kami gunakan, meliputi kategori, biaya minimal, biaya maksimal, dan presentasi dari masing-masing kategori. Kemudian kami juga membuat user interface untuk pengguna, yaitu untuk calon donatur. Di sini terdapat halaman utama dan halaman riwayat donasi. Dengan alur utama pengguna, itu pengguna akan login atau registrasi terlebih dahulu, kemudian masuk ke halaman utama. Kemudian user dapat memilih donasi, kemudian user juga dapat melihat riwayat donasi, dan user juga dapat mengecek apakah donasi sudah diterima. Kemudian kami juga membuat user interface untuk admin, yaitu untuk yayasan yang menerima donasi. Di sini terdapat halaman utama, kemudian terdapat juga halaman riwayat bantuan, di mana alur utama dari admin adalah user akan login atau registrasi terlebih dahulu, kemudian masuk ke halaman utama, kemudian user dapat mengatur profil melalui laman profil, kemudian user juga dapat menambahkan permohonan donasi, dan user dapat mengecek riwayat bantuan dan konfirmasi diterimanya donasi, serta memberikan bukti penggunaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.